Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan membahas monster yang namanya Goruptor ya. Dia adalah support ya. Kalau kalian belum tahu, ini untuk eranya adalah multiverse. Kurang lebihnya sudah berjalan sekitar satu tahun lebih sedikit lah ya. Jadi masih termasuk 3 era yang terbaru. Kalau kalian lihat video saya di bulan 1 2025, itu masih termasuk baru, karena di push trophy ataupun PvP itu disarankan memakai 3 era terbaru, yaitu era sekarang viral, era sebelumnya adalah historia, era sebelumnya lagi adalah eranya Goruptor, yaitu multiverse ya. Nah, untuk elemennya Goruptor adalah elemen magic dan metal, dimana elemen magic dan metal itu akan lemah terhadap elemen natur dan juga elemen apa ya, metal itu lemah terhadap elemen magic ya. Metal lemah terhadap elemen magic, hanya saja dia punya elemen magic, jadi dia hanya lemah terhadap elemen natur. Jadi kalau Goruptor ini bertemu dengan attacker yang elemennya natur, tidak saya sarankan menggunakan Goruptor, karena nanti kerusakannya akan sakit sekali kalau diterima di Goruptor ya. Bisa one hit langsung hilang, karena memang Goruptor darahnya tipis ya. Dia bukan tanker ya. Kalau belum tahu ini keterangannya ya. Dia support bertipe controller, berelemen metal dan juga magic, yang bisa memberikan efek mega corruption, VR, dan random negatif efek ataupun negatif efek yang acak ya. Skill 1, 2, 3, 4 menurut saya yang terbaik ya seperti ini. Kalau kalian mau di apa ya, diganti boleh juga, ini menurut saya yang terbaik, dicontoh juga silakan. Nah, kalau untuk skill 1, 2, 3, 4 ini kita akan bahas di denguan sekalian uji coba ya. Nanti kita akan bahas-bahas untuk efeknya. Kita langsung ke trade-nya sebentar ya. Trade. Oh, sorry, jangan trade dulu. Ke skill ataupun special skill dulu ya, kelupaan nanti. Ini dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Contoh musuhnya punya evasion, time stop, bukan time stop, space time, seperti apalagi ya, double damage, triple damage, boss damage. Ada juga yang memiliki seperti double stamina pool, kebal kontrol, kebal tortur yang warna hijau pokoknya ya. Pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu dihilangkan semuanya. Efek-efek positif yang dimiliki musuh dibuang semuanya ya. Setelah itu dia diberikan trade disablet. Nah ini jadi untuk ultimate-nya ini dia menghilangkan semua pertahanan musuh ya. Entah efek positif pertahanan musuh itu dihilangkan semuanya, dan juga efek trade-nya musuh. Nah, jadi trade seperti ini dimatikan semuanya sama dia. Ini dimatikan sama Goruptor semua musuh selama 3 giliran. Jadi selama 3 giliran itu musuhnya nggak punya perlindungan sama sekali, Pak. Bagus sekali ya. Apapun dikasih tembus kalau kayak gitu. Nah, setelah trade-nya dimatikan selama 3 giliran, dia memberikan efek mega corrupted, yaitu efek kontrol. Buat yang belum tahu mega corrupted itu, semua musuh akan saling mukul rekan timnya sendiri-sendiri. Musuh ya, bukan rekan tim. Semua musuh akan saling mukul rekan timnya sendiri-sendiri selama 2 giliran. Nah, ini bisa kalian lihat untuk mega corrupted itu masih bagus sekali ya. Jadi kalau mega corrupted itu contoh trade-nya musuh kebal dari possession, itu dikasih corrupted masih masuk ya, masih masuk, karena corrupted itu satu tingkat di atasnya possession. Memang fungsinya sama, cuma beda identiknya. Kalau corrupted itu identik dengan monster yang berelemen metal ataupun robotik, salah satunya itu. Kalau nggak gitu ya, untuk yang possession itu berbentuk seperti manusia atau hewan ataupun pokoknya monster ya. Nah, kalau untuk mega corrupted ini bisa dibilang bagus, bisa dibilang bisa membalikkan keadaan juga ya. Nah, ini bagus. Setelah diberikan efek mega corrupted, maka diberikan efek random negatif efek untuk semua musuh. Tapi acak, entah berupa tortur, entah berupa debuff, entah berupa kontrol, nggak tahu juga ya. Pokoknya seperti itu ya. Itu acak satu. Setiap monster musuh dikasih satu ya. Itu fungsinya soul desintegrasi. Skill keempat, bukan skill keempat, skill ultimate. Kita langsung ke bawah, evolving trait. Dia memiliki trait yaitu Taug, di mana Taug itu dia memiliki peluang 35% waktu dipukul musuh bisa meleset ya. Jadi
peluangnya itu 35%. Kalau si koruptor dipukul oleh musuh dengan keterangan miss, kerusakan nggak ada yang masuk, efek skill nggak ada yang masuk seperti tortur, efek negatif dan lain-lain, itu juga nggak masuk kalau tulisannya miss. Jadi kalian lagi lagi beruntung, 35% lagi menyala ya. Untuk trade seperti ini ada 3 macam. Yang pertama adalah hardened, peluangnya 20. Yang kedua seperti ini, taug. Yang ketiga namanya bulwark, yaitu 50% peluang, lebih besar. Jadi satu tingkat di atasnya namanya bulwark. Dan ada juga super demons, peluangnya 50%, itu juga kebal dari burn dan ignite. Jadi yang terbagus untuk trade seperti ini namanya super demons ya. Nah, untuk combo-combo trade seperti ini diberikan combo seperti menurunkan akurasi ataupun penglihatan ya. Jadi memberikan efek seperti tortur, sunstorm ataupun sunburn itu menurunkan 15%, dan juga seperti minor blind ataupun dis menurun daze ya, menurunkan 25%, ataupun blind menurunkan 50%. Jadi nanti di total dari skill dan dari trade, nanti kalau di atas 50% bisa dibilang skillnya musuh itu sering sekali meleset, nanti jengkel sekali nanti musuhnya ya itu. Nah, kalau untuk trade kedua yaitu resurrection block, dimana resurrection block itu bisa dibilang kalau ada musuh yang bisa menghidupkan rekan timnya ataupun musuh yang bisa hidup kembali dengan relik, kan kalian pasti tahu ya. Kalau kalian tanya, bang kok itu resurrection block itu bisa hidup kembali, maksudnya apa sih? Ya seperti skillnya si Anwir, terus nah ini dia menghidupkan kembali semua rekan tim sebesar 50%, ataupun awakeningnya Evaris ya. Ini Evaris juga bisa memiliki awakening, yaitu dia bisa menghidupkan kembali. Nah, dia ini menghidupkan kembali semua rekan tim, diberikan 50% darah dan juga memberikan double damage, dan juga memberikan efek possession ke musuh. Pokoknya semua yang bisa menghidupkan semua yang bisa menghidupkan kembali setelah kematian itu diblokir semuanya. Seperti relik ini juga, yaitu Flamera Essence. Jika monsternya mati, dia bisa hidup kembali dengan total darah 12.000. Itu juga juga nggak boleh ya. Jadi banyak sekali monster yang bisa hidup kembali, itu banyak dan juga ngerepotin ya. Nah, dia memblokir semua itu, nggak boleh hidup kembali. Udah modar ya, modar saja kau mati ya, kayak gitu ya. Nah, kalau untuk trade ketiga ini termasuk bagus. Dia kebal dari kontrol, jadi dia nggak bisa diberikan efek stun, freeze, possession, corruption, VR, debi reservasi, nggak bisa semua. Jadi dia kebal seperti itu. Hanya saja ini warna hijau ya, jadi bisa dihilangkan dengan efek penghilang efek positif, seperti skill ultimate menghilangkan efek positif. Jadi kalau musuhnya punya itu ya nanti trade-nya yang ketiga hilang. Kalau untuk relik bang, yang terbaik apa? Yang terbaik adalah Flamera Essence ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini bisa hidup kembali nanti koruptor jika mati ya. Kalau untuk dirinya sendiri boleh, kalau untuk musuh nggak boleh ya. Dia itu curangnya itu nggak bisa hidup kembali, nggak boleh hidup kembali, sedangkan dia bisa, harusnya kayak gitu. Nah, kalau untuk ini apa ya ini bilangnya, relik Torvagnas ya. Jika koruptor memberikan kerusakan ke semua musuh dan semua musuhnya darahnya di atas 50%, maka semua musuh akan diberikan efek tortur tambahan berupa repetanse apa curse tadi saya lupa. Nah, ini curse ya, curse ternyata. Nah, itu dikombo dengan skill 1, yang skill 1 memberikan efek mega corruption dan stamina Lea. Nanti yang satunya bertambah tortur 1, yaitu berupa curse. Jadi kombonya memang seperti itu. Nah, ini koruptor kalau mau kalian pakai di boost trophy masih sangat-sangat worth it. Dia bisa mengcounter Anwir Pinecraver ataupun bisa mengcounter Justin Justice kalau terkena mega corruptor dan nggak bawa support yang bisa bersih-bersih, itu ya bisa membalikkan keadaan juga. Ini koruptor masih termasuk base monster ya di era multiverse ya. Bagus sekali. Kalau menurut saya ini the best of the best of the best ya. Nah, koruptor. Nah, untuk rune yang terbaik untuk si siapa namanya koruptor ini full kecepatan. Nah, kalau yang satu ini kan harus dibuka 25 gems. Kalian buka waktu ada event pembukaan slot. Jadi nanti diskon 50% tinggal 13 gems ya.
seperti itu. Kalau untuk rune yang terbaik menurut saya ya, ini memakai 3 kecepatan untuk diri sendiri level 7 sampai level 10. Nah itu ya, jadi nanti bisa dimutate dengan penambahan darah biar darahnya makin tebal, karena memang supportnya kan dia darahnya tipis, bukan tanker ya. Kita akan coba langsung saja di mana ya, di resource mungkin. Mana koruptor saya, elemennya apa tadi? Metal, walaupun elemennya ada magicnya ya. Nah ini bentuknya lumayan bagus sih, kayak apa ya, kayak itu yang buat makan magicom. magicom. Nah sekarang sudah sampai di gilirannya si magicom. Dia memberikan kerusakan yang sangat kecil. Urutan pertama berelemen magic untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek Mega Corrupted dan juga Stamina Lea. Mega Corrupted sama dengan Ultimate ya. Kalau untuk Stamina Lea ini, untuk yang belum tahu, dia menghilangkan stamina musuh sebesar 15% setiap giliran selama 3 giliran. Itu adalah efek dari Stamina Lea. Nanti kalau kalian tambahkan relik yang saya sarankan, namanya apa tadi, Torvak Mask, maka dia memberikan efek tertentu tambahan berupa curse ya. Jadi itu bagus menurut saya. Sekali pukul bisa memberikan efek 3 negatif ya, baguslah. Skill kedua, dia memberikan efek random debuff untuk salah satu musuhnya. Dia memberikan efek random debuff untuk satu musuh dan memberikan ekstra giliran. Coba maksudnya apa ini, kok nggak tahu saya. Oh, debuff ya. Ya Allah, tak kirain buff, debuff. Jadi dia memberikan efek negatif, entah apapun itu, pokoknya diberikan efek negatif ya. Ini kalian bisa lihat dia diberikan maksimum stamina decrease, yaitu staminanya dikurangi 50%, yang sebelumnya 180 menjadi cuma 90 ya. Itu adalah fungsi skill kedua dari si koruptor. Entah itu memberikan efek maksimum stamina decrease ataupun memberikan efek Nagate healing, reverse healing, memberikan efek daze, blind, pokoknya banyak ya. Banyak efek debuff itu banyak sekali. Nah, skill ketiga dia memberikan efek VR untuk semua musuh dan juga nightmare. Dimana nightmare ini bisa memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan selama 4 giliran ya. 10% setiap giliran selama 4 giliran. Itu efek nightmare. Dia menghilangkan stamina dan juga menghilangkan darah 10% ya. Jadi nightmare itu bagus kalau menurut saya, apalagi musuhnya berelemen tanah. Jadi nanti kerusakannya bukan 10% lagi, melainkan 25% setiap giliran. Sakit sekali ya. Kalau untuk VR ini dia termasuk kontrol ya. VR itu dia kayak ketakutan gitu nanti monster musuhnya kayak dihantu-hantui gitu. Jadi dalam satu giliran musuhnya tidak ambil giliran sama sekali. Setelah itu untuk giliran kedua ada salah satu musuhnya, kemungkinan kita punya peluang 50%, musuhnya akan masih ketakutan lagi atau kalah dalam satu giliran lagi. Peluangnya 50%, ini bisa dilihat. 50% peluang waktu following one, itu maksudnya di next ya. Next giliran bisa peluang 50%, monster musuhnya nggak ambil giliran lagi. Skill keempat, dia memberikan efek kebal kontrol untuk dirinya sendiri. Setelah itu memberikan efek random debuff untuk semua musuh ya. Jadi dia memberikan efek kebal kontrol untuk dirinya sendiri, yaitu sama seperti trait yang ketiga. Setelah itu memberikan efek random debuff seperti skill kedua tadi. Hanya saja skill kedua untuk satu musuh, kalau skill keempat untuk semua musuh ya. Jadi ini masih sangat bagus menurut saya koruptor ini. Skill kedua, skill ke-1 dan skill ketiga itu full controller. Jadi saya suka menurutnya ya. The best lah. Nah, kurang lebih bentuknya seperti itu untuk animasinya ya. Mantap lah menurut saya ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini saja. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga terima kasih yang sudah join menjadi member di grup bukan grup, dengan channel ini ya. Entah diamond ataupun menjadi member eksklusif ataupun member
VIP ya. Saya sangat berterima kasih sekali nanti mendapatkan keuntungan sendiri, yaitu mendapatkan emoticon, mendapatkan border, mendapatkan dan lain-lain, mendapatkan uploadan saya yang terbaru. Kurang lebihnya seperti itu. Saya pamit undur diri, Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.